Perkenalkan, saya Firda Hidayatul Kolbi dengan NIM 24135111034. Di sini saya akan menjelaskan sumber energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik berasal dari berbagai sumber yang memancarkan gelombang baik serta alami maupun buatan. Contoh sumber alami termasuk matahari dan bintang, sementara sumber buatan mencakup alat elektronik, pemancar sinyal, dan peralatan medis. Gelombang elektromagnetik ini mencakup berbagai jenis dari radio hingga sinar magma dan digunakan luas dalam kehidupan manusia seperti dalam komunikasi, kesehatan, dan teknologi rumah tangga. Sumber energi elektromagnetik meliputi memancarkan gelombang elektromagnetik, radio, hingga sinar gamma. Sumber alami, matahari, petir, bintang. Sumber buatan, alat elektromagnetik, lampu, menara, pemancar sinar X, pemanfaatan komunikasi, kesehatan, penerangan, teknologi rumah tangga. Sekian. Perkenalkan, nama saya Helen Nurdi Syapiro Manulang dengan NIM 24135111037. Di sini saya akan menjelaskan tentang perambatan energi ke bumi, yang dimana hal ini terjadi melalui radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari dan benda-benda lain di atmosfer. Energi ini bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium, sehingga dapat melewati ruang hampa. Saat mencapai bumi, sebagian energi diserap oleh atmosfer, sebagian dipantulkan, dan sisanya sampai ke permukaan untuk kemudian dipancarkan kembali sesuai karakteristik objek. Contohnya seperti sinar matahari yang dipancarkan melewati atmosfer dan mengenai laut, hutan, atau bangunan. Atau energi yang diserap oleh vegetasi untuk fotosintesis dan sebagiannya dipantulkan. Seperti contohnya yang ada reflektansi hijau terlihat pada citra satelit. Kemudian permukaan air yang memantulkan sebagian energi tetapi juga menyerap banyak sehingga tampak lebih gelap pada citra. Ada juga permukaan tanah atau aspal yang cenderung memancarkan energi panas atau yang disebut seperti emisivitas tinggi sehingga jelas pada sensor inframerah. Interaksi energi dengan objek terjadi ketika suatu bentuk energi seperti panas, cahaya, listrik, atau mekanik berpindah dan memengaruhi sifat fisik maupun kimia objek tersebut. Misalnya, energi panas dapat meningkatkan suhu benda hingga mengalami perubahan wujud. Energi cahaya dapat diserap sehingga menimbulkan fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan energi listrik dapat menggerakkan mesin atau menyalakan lampu. Proses ini menunjukkan bahwa energi tidak hilang, melainkan berubah bentuk dan menyesuaikan dengan karakteristik objek yang dikenainya sesuai dengan hukum kekekalan energi. Halo, aku Indah dengan NIM 24315111039. Kali ini aku akan menjelaskan pemantulan dan emisi energi. Pemantulan atau refleksi adalah energi matahari yang mengenai permukaan laut dipantulkan kembali ke sensor satelit. Faktor pengaruhnya adalah keserahan permukaan laut, sudut datang sinar matahari, kandungan klorofil, dan fitoplankton. Yang kedua ada energi. Pengertiannya adalah energi yang dipancarkan sendiri oleh laut, bukan pantulan sinar matahari. Faktor pengaruhnya adalah suhu permukaan laut dan kelembapan udara dan kondisi atmosfer. Terima kasih. Perekaman oleh sensor adalah tahapan ketika sensor satelit menangkap energi elektromagnetik dari objek bumi dan mengubahnya menjadi data digital. Sensor pasif memanfaatkan cahaya matahari, sedangkan sensor aktif memancarkan energi sendiri seperti radar maupun laser, sehingga bisa merekam di siang maupun malam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengiriman data ke stasiun bumi. Yang pertama itu transmisi menggunakan gelombang radio, yang dimana setelah merekam permukaan bumi, satelit mengirim data citra ke stasiun bumi menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Kemudian yang kedua, dilakukan saat satelit melintasi stasiun bumi, yang dimana pengiriman hanya terjadi saat satelit berada dalam jangkauan antena stasiun, sehingga waktu pengiriman bersifat terbatas dan terjadwal. Kemudian yang ketiga, peran antena parabola di stasiun bumi, yang dimana antena berukuran besar berfungsi menangkap sinyal dari satelit, lalu meneruskannya ke sistem penyimpanan dan pengelolaan data di darat. Kemudian yang keempat, jenis data yang dikirim, yang dimana termasuk citra mewah, informasi waktu perekam,
lokasi satelit, sudut pandang sensor, serta kondisi teknis sensor saat merekam. Yang kelima, contoh stasiun bumi di Indonesia, yang dimana terdapat di Rumpin, Bogor, Parepare, Sulawesi Selatan, dan Biak, Papua. Ketiganya berfungsi menerima data dari satelit milik Indonesia maupun luar negeri dan dikelola oleh BRIN. Kemudian yang kelima, tujuan pengiriman data tersebut adalah agar data bisa diproses lebih lanjut, dikoreksi secara geometrik dan radiometrik, interpretasi, lalu dimanfaatkan untuk berbagai analisis spesial dan pemetaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Catherine Sabrina dengan NIM 2413511024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu preproses data. Selain resolusi spasial dan resolusi temporal, data panggilan jauh memiliki berbagai karakteristik yang mencirikan data satelit yang menghasilkan dan untuk apakah data tersebut dimanfaatkan. Yang pertama itu ada sistem sensor. Terdapat ada dua sistem sensor dalam panggilan jauh, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Hal yang membedakan kedua sensor ini pada sistem energi yang direkam oleh sensor satelit. Jika sensor pasif merekam energi hasil pemantauan objek oleh sinar matahari ataupun diemisikan oleh objek dari permukaan bumi, contohnya termal. Lalu sensor pasif mencairkan sendiri energinya yang kemudian berinteraksi dengan permukaan bumi yang menghasilkan back center dan kemudian direkam oleh sensor. Yang kedua ada resolusi. Terdapat 4 resolusi yang sering digunakan dalam menerangkan data pengindaan jauh: resolusi spasial, temporal, radiometrik, dan spektral. Resolusi spasial dan temporal sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan resolusi radiometrik menentukan seberapa bagus suatu sistem, dapat membedakan intensitas energi yang diterima. Ya, biasanya itu ditunjukkan oleh satuan bit, seperti 8 bit, 10 bit, dan lain-lain. Resolusi spektrum menunjukkan jumlah kanal atau saluran yang dimiliki oleh satelit yang menunjukkan kisaran spektrum tertentu pada setiap kanalnya. Misalnya 4 memiliki 4 kanal multispektral dan 1 kanal pankromatik. Terus yang ketiga adalah lebar sapuan. Lebar permukaan bumi yang dapat direkam oleh satelit biasanya tergantung dari ketinggian orbit satelit di permukaan bumi. Semakin tinggi letak satelit, semakin lebar permukaan bumi yang dapat direkam. Sebagai contoh, satelit GMS atau Geostationary Meteorological Satellite terletak pada ketinggian 35.800 km dan dapat memantau sepertiga luas bumi. Sedangkan satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration dapat melakukan rekam satelit dengan ketinggian 870 km, memiliki lebar sapuan 2.800 km. Lalu ada yang terakhir, ada sistem orbit. Terdapat beberapa sistem orbit yang dikenal di pengindaan jauh, yaitu orbit polar, orbit ekuatorial, dan orbit tetap atau geostationary. Orbit polar adalah suatu lintasan satelit dari kutub ke kutub yang ada di bumi. Lalu orbit ekuatorial adalah suatu lintasan satelit sejajar dengan garis ekuator. Lalu orbit geostationer adalah berorbit tetap di mana kecepatan sudut satelit sama dengan kecepatan sudut rotasi bumi yang biasa memiliki ketinggian 35.800 km.
Baik, perkenalkan nama saya Katrina Atmaustika dengan akhiran NIM 07. Jadi, validasi data di lapangan ialah proses memvalidasi hasil interpretasi yang terjadi di lapangan untuk mengurangi kekeliruan yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penyajian dan pemanfaatan dari hasil penginderaan jauh itu sendiri. Yang pertama kita langsung masuk ke penyajian, di mana hasil penginderaan jauh dapat disajikan dalam berbagai bentuk tentang kebutuhan analisis tergantung keperluan. Yang pertama itu dapat berupa citra yang merupakan foto udara atau citra satelit. Kemudian ada peta tematik yang menampilkan informasi tertentu seperti peta tutupan penggunaan lahan dan sebagainya. Selanjutnya itu mengenai data numerik yang dimana itu berisi hasil kuantitatif, misalnya luas lahan sawah dan lainnya. Selanjutnya itu merupakan model dari 3D visualisasi 3 dimensi dari topografi ataupun batimetri. Selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan hasil penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh itu banyak dimanfaatkan di berbagai bidang seperti bidang lingkungan, kehutanan, bidang kelautan, dan juga dari mitigasi bencana itu sendiri.